Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Ya. Murtaja, mohon dipimpin untuk berdoa. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Murtaza. Baik, Bapak Ibu, ini yang baru join Pak Murtaza dan Bu Nurul, berarti yang tidak join Pak Jamal dan Pak Eko ya. Beliau mungkin sedang berhalangan. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Yang sudah pernah saya sampaikan ice breaking-nya. Kalau saya bilang 1, mangguk ke bawah. Kalau saya bilang 2, ke atas. Kalau saya bilang 3, palanya ke kanan. Kalau saya bilang 4, ke kiri. Baik, mulai ya. 1, 2, 3, 4. Lagi ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Baik, terima kasih. Oke, untuk materi pada kali ini saya sudah share screen. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pengenalan literasi digital. Ya, Bapak Ibu ya, pengenalan literasi digital. Bentar, saya next dulu. Apa itu komponen perangkat teknologi informasi dan komunikasi? Nah, Pak Angga, maaf, layarnya belum kelihatan. Belum kelihatan? Ya. Oh iya. Sudah ada, Bu? Sudah ada, Bu? Udah. Sudah ada. Sudah. Baik. Pada materi kali ini kita akan mengenal tentang komponen perangkat teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi sebelum kita lebih jauh tentang digital, kita harus tahu dulu komponennya itu apa saja. Maka dari pembelajaran kali ini, kita semua akan mengetahui tentang itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu bidang studi yang merancang, mengembangkan, memanajemen sistem informasi berbasis komputer. Jadi segala sesuatunya itu diatur oleh komputer. Kemudian komponen perangkat teknologi ini sendiri berbasis komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi komponen itu ada 2 macam. Ada yang perangkat keras, ada perangkat lunak. Ya. Ini berarti teknologi harus didukung dengan software dan hardware. Karena software dan hardware ini bisa meningkatkan kualitas informasi dengan cepat dan efisien jika kita membutuhkan sesuatu yang berbasis digital. Oke, untuk selanjutnya, apa sih persamaan teknologi informasi komunikasi dan unsur-unsur komunikasi? Jadi ini ada dua macam, ya. Ada TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, ada unsur-unsur komunikasi. Bisa dilihat di tabel ini. Unsur-unsur komunikasi itu ada pengirim atau penerima, ya. Sedangkan di komponen perangkat TIK, perangkat kerasnya, contohnya seperti handphone atau smartphone, komputer, laptop, tab, iPad, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di perangkat lunaknya, yaitu semisal aplikasi WhatsApp, Telegram, YouTube, dan aplikasi lainnya. Kemudian, jika di unsur komunikasi ada pesan atau paket, di komponen perangkat TIK itu ada teks, ada suara, ada gambar, ada video. Teks bisa kita temukan pada menu SMS di handphone, atau kalau di laptop atau di komputer kita bisa menemukan jika kita membuat file pada dokumen. Kemudian kalau gambar kita bisa temukan ketika kita melihat
di Google. Kalau video kita bisa temukan ketika kita buka YouTube dan lain sebagainya. Kemudian untuk di unsur komunikasi ada media. Jika di komponen perangkat TIK itu ada kabel atau nirkabel. Kemudian selanjutnya jika di unsur komunikasi ada umpan balik atau feedback, sedangkan di komponen perangkat TIK itu ada indikator centang pada WhatsApp. Misal ketika kita mengirim message melalui WhatsApp kepada kerabat atau teman kita, di situ nanti ada centang biru. Nah, berarti itu pesan itu sudah terkirim. Jadi itu bisa diatur, ya. Kemudian di unsur komunikasi ada gangguan, sedangkan di komponen perangkat TIK itu ada gangguan yang dapat kita kendalikan, ada juga gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, untuk gangguan ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk tugas ya, untuk tugas selanjutnya nanti berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu. Ini tugasnya. Oke, sebutkan contoh gangguan yang bisa dikendalikan dan sebutkan contoh gangguan yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi nanti Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu untuk memberikan contoh gangguan yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, namun sebelum itu saya menjelaskan dulu salah satu atau langkah-langkah untuk mengatasi gangguan yang dapat kita kendalikan. Ya, ini bukan contohnya ya Bapak Ibu, ini hanya langkah-langkahnya saja. Pertama, langkah cepat, kita harus nge-restart. Nge-restart HP yaitu menghidupkan ulang perangkat kita, HP atau laptop itu bisa di-restart dengan cara menekan tombol power-nya. Kemudian, jika kita bingung, ini kenapa gadget kita loading lama atau bermasalah, kita bisa meriksa perangkat kita udah sesuai belum spesifikasinya dengan sesuatu yang kita buka. Baik, mungkin materi dari saya pada hari ini itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa tugasnya yaitu ini ya, tadi memberikan contoh gangguan yang bisa dikendalikan dan contoh gangguan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Murtaja atau Bu Nurul ada pertanyaan? Ada sedikit nih Pak Angga mau bertanya. Ya, Pak Murtaja silakan. Kira-kira di zaman kemajuan teknologi ini, bagaimana sih Pak Angga menerapkan pembelajaran menggunakan teknologi kepada peserta didik Bapak? Itu aja Pak. Baik Pak Murtaja, terima kasih pertanyaannya. Nah, kebetulan di 2 tahun belakangan ini kan kita negara kita khususnya sedang terdampak COVID-19. Kemudian segala sesuatunya dilakukan dari rumah, otomatis menggunakan digital, terutama pada saat kita mengajar ya dari rumah. Nah, pengaruh digital ini sangat besar sekali untuk melakukan pembelajaran pada saat ini. Jadi untuk itu kita harus kita pribadi sebagai guru harus mengupgrade diri kita dalam melaksanakan atau menggunakan teknologi, semisal menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, aplikasi WhatsApp itu bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran dengan peserta didik kita. Contoh kayak mengirim absen atau mengirim pertanyaan, kita bisa menggunakan Google Form kepada peserta didik kita. Kayak gitu. Seperti itu contohnya Pak Murtaza. Oke. Makasih Pak Angga. Baik, Jawabannya sama-sama. Dan. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan atau tidak? Kalau tidak ada, saya yang akan memberikan kesimpulan. Cukup Pak Angga, cukup. Baik, saya aja ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman. Berarti kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini yaitu perangkat teknologi informasi dan komunikasi yaitu ada 2 macam ya. Ada lunak, ya, ada perangkat lunak, ada perangkat keras ya. Itu kita harus ketahui sebelum kita menggunakan digital. Kemudian proses pembelajaran pada saat ini juga sangat berpengaruh sekali dengan digitalisasi ya. Jadi kita harus tahu macam-macam gangguan yang terdapat pada perangkat TIK atau perangkat
jaringan itu seperti apa. Kayak gitu. Sampai situ ya Bapak Ibu ya materi pada kali ini. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk Bu Nurul untuk memimpin doa pertemuan pada kali ini. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Pak Angga. Baiklah, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah untuk kehidupan kita dunia maupun akhirat, dan terutama di dunia pendidikan, bisa memajukan dunia pendidikan itu. Amin. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Nurul, terima kasih Pak Murtaja atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain waktu. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun penjelasan saya kurang jelas. Lebih kurangnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.